Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Jadi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Pernahkah teman-teman semua bertanya-tanya apa yang membuat tubuh kita ini bisa berdiri tegak? Jawabannya ada di balik layar, yaitu adalah sistem rangka manusia. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau mengungkap setiap tulang yang menyusun kerangka kita, kerangka tubuh belakang kita, mulai dari nama, dan tak kalah pentingnya itu adalah fisiologinya atau fungsi dari kerangka-kerangka kita. Lihatlah kerangka ini. Sepintas ia mungkin terlihat seperti tulang biasa, sekumpulan tulang biasa. Tapi tahukah kalian semua, setiap tulang ini memiliki nama, lokasi, dan tugas yang sangat spesifik untuk menjaga kita tetap bergerak dan terlindungi. Jadi hari ini, mari kita bersama-sama menjelajahi peta tersembunyi dari tubuh kita. Yang lebih spesifikasi adalah yaitu bagian posterior view of the skeleton, di bagian belakang tulang kita. Kita akan membahas setiap tulangnya satu persatu. Jadi simak baik-baik video ini ya. Baik, yang pertama kita akan lihat pada bagian tengkorak. Tengkorak atau biasa disebut juga dengan skull. Jadi bagian tengkorak itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian parietal bone itu di bagian letaknya di atas dan di belakang bagian tengkorak belakang. Jadi fungsi utamanya ini adalah melindungi otak besar kita yang menjadi pusat kendali tubuh kita. Yang kedua, itu ada occipital bone. Occipital bone di bagian bawah sini, bagian bawah tengkorak. Dia ini terletak membentuk bagian belakang dan dasar tengkorak. Tulang ini juga melindungi otak dan tempat keluarnya sumsum tulang belakang. Oke, yang berikutnya kita akan masuk di bagian kedua, yaitu tulang belakang atau yang biasa disebut dengan vertebral column. Jadi vertebral column ini ada terbagi beberapa bagian. Yang pertama di sini tuh akan ada bagian cervical vertebra, itu ada 7. Itu mulai dari sini hitungan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu tuh adalah cervical vertebra atau 7 tulang di leher. Mereka adalah yang paling terkecil dan yang paling fleksibel. Karena kenapa bisa dibilang fleksibel? Bisa dibilang fleksibel karena tulang ini bisa memutar beberapa arah, ke kanan, ke kiri, berputar. Dan ini yang bekerja adalah cervical vertebra. Oke, yang berikutnya ada lumbar vertebra. Ini adalah 5 tulang punggung di bagian bawah. Di sini. Tadi karena 12 di sini kita mulai hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat dilihat sendiri ini adalah tulang paling terbesar. Mereka adalah yang terbesar dan terkuat di tulang belakang. Ini tugasnya berfungsi untuk menopang sebagian besar berat badan kita. Berikutnya kita masuk pada bagian scalum. Scalum ini adalah tulang berbentuk segitiga. Berikut ada sacrum. Sacrum ini adalah tulang berbentuk segitiga dasar tulang belakang. Ini adalah sacrum yang berbentuk segitiga dasar. Dan fungsi dari sacrum ini yaitu untuk menghubungkan tulang belakang ke panggul. Tulang belakang ini untuk dihubungkan ke tulang panggul seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah koksil. Kita lebih dekat lagi. Koksil ini di bagian sini dikenal sebagai tulang ekor. Nah, tulang ini adalah titik perlekatan untuk otot-otot panggul yang membantu kita saat duduk. Jadi, tulang ekor bisa disebut dengan koksil. Oke, setelah kita melihat bagian yang pertama, sekarang kita akan melihat di bagian kedua atau yang biasa disebut dengan rangka apendikular, yaitu tulang-tulang anggota gerak. Jadi, mari yang pertama kita lihat di bagian lengan dan bahu itu ada scapula. Scapula ini adalah tulang belikat pipi yang berbentuk segitiga. Fungsinya ini sebagai penghubung antara tulang lengan atas dengan tulang lengan selangka, membentuk setiap bahu yang sangat fleksibel. Di sini. Berikutnya ada acromion process. Jadi acromion process itu bagian dari tulang belikat yang menonjol di atas bahu. Ini adalah titik perlekatan otot deltoid yang berfungsi mengangkat lengan. Ini. Dia kan ini yang berfungsi untuk mengangkat lengan. Ini sebenarnya ada sambungan lagi. Oke, setelah dari acromion process kita ke bawah sedikit, yang itu ada humerus.
Humerus ini adalah tulang panjang di lengan atas. Tulang ini memungkinkan gerak rotasi dan fleksi pada siku. Jadi ini dia untuk memfleksikan siku. Oke, setelah dari humerus kita geser ke bawah sedikit. Nah, yang ini. Nah, ini adalah olecranon process of ulna. Jadi ini ada berupa tonjolan besar di ujung tulang ulna yang membentuk siku. Jadi bagian ini memungkinkan lengan diluruskan secara penuh. Ini seperti ini. Ini kalau kita mau menggerakkannya, di sini ada olecranon process of ulna ini. Jadi ini yang berupa tonjolan besar di dalam seperti ini. Dia meluruskan siku kita. Oke, setelah dari olecranon process of ulna ini, kita geser ke bawah sedikit. Di sini ada bagian tulang ulna. Ini salah satu dari dua tulang di bagian lengan bawah, terletak di sisi jari kelingking. Jadi sisi jari kelingking ya teman-teman, karena ini dari belakang, ini bagian sebelah sini. Ini adalah ulna. Setelah dari ulna kita ke sebelah sini, geser sedikit sebelah sini. Di sini ada radius. Radius ini tulang lain di lengan bawah, terletak di sisi ibu jari. Nah, ini sebenarnya ada tulang letak ibu jari punya. Setelah itu tulang ini berputar di sekitar ulna, memungkinkan kita untuk memutar pergelangan tangan. Ini dia bisa berputar untuk fungsi. Oke, tadi setelah kita lihat di bagian lengan dan bahu, sekarang kita beralih ke bagian panggul dan kaki. Mari, di bagian panggul dan kaki ini ada yang pertama bagian ileum. Ileum ini adalah tulang terbesar dan paling atas di pinggul. Jadi fungsi dari ileum ini adalah menopang organ-organ perut, organ-organ perut yang di depan ini, dan sebagai tempat perlekatan otot-otot besar di panggul. Seperti ini ya. Ini otot-otot besar di panggul. Dan ini yang disebut dengan ileum. Nah, setelah dari ileum kita beralih ke ischium atau tulang bawah dan belakang panggul. Ya, ini sebelah sini. Ini adalah ischium. Nah, ini adalah tulang yang menopang berat badan kita saat duduk. Jadi saat duduk itu tuh yang berperan penting adalah di bagian ischium. Setelah dari ischium kita ke bawah sedikit, geser ke bawah. Di sini ada femur. Femur ini adalah tulang paha yang merupakan tulang terpanjang, terberat, dan terkuat di tubuh. Jadi tugasnya ini adalah menopang seluruh berat badan kita saat kita mau berdiri ataupun berjalan. Jadi yang paling berfungsi, yang paling berperan penting saat kita berjalan adalah tulang bagian femur ini. Nah, setelah bagian femur, ada pula yang disebut dengan tulang fibula. Tulang kecil ini, tulang fibula yang lebih ramping di kaki bagian bawah ini, di sisi luar. Meskipun tidak menopang banyak berat badan, fibula ini penting untuk menstabilkan pergelangan kaki kita. Dia untuk membantu menstabilkan. Ini dinamakan dengan fibula. Setelah dari fibula, kita kembali ke sebelah. Di sini ada tulang tibia. Jadi tulang tibia ini adalah tulang kering, tulang utama di kaki bagian bawah kita ini. Tibia ini menopang hampir semua berat badan kita saat berdiri dan bergerak. Oke, setelah dari tibia kita turun ke bawah sedikit. Di sini ada talus. Nah, ini kalau misalnya dari bagian depan di sini adalah talus, dari belakang di sini ini bagian talus. Jadi tulang talus ini adalah tulang pergelangan kaki yang penting untuk gerak naik turun pada pergelangan kaki. Jadi ini adalah peran terpenting ya untuk saat kita naik turun pada saat berjalan. Nah, setelah dari talus kita kembali ke bawah sedikit. Di sini yang terakhir ini adalah calcaneus. Nah, calcaneus itu apa? Calcaneus itu adalah tulang tumit, tulang terbesar di kaki. Jadi tugasnya ini adalah menyerap, mengguncang saat kita berjalan dan menopang berat badan kita. Ini adalah calcaneus. Nah, demikianlah materi tentang anatomi dan fisiologi dari tulang-tulang yang sudah dilihat dari gambar tersebut ya. Jadi setiap tulang itu memiliki peran yang penting, yaitu membentuk kerangka yang kuat dan menopang tubuh kita dan menjalankan tubuh kita untuk dapat bergerak. Jadi sekian dari saya materi untuk hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian.